Shalom, apa kabar? Keluarga yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung di dalam ibadah online GBI City Tower dan The Breeze. Serta bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, kami katakan selamat datang. Tidak terasa, kita sudah sampai di bulan Juli tahun 2020. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan, dan perlindungannya sungguh nyata menyertai hari-hari kehidupan kita. Biarlah kita bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan pada hari ini, menyembah Dia di dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Tema ibadah kita hari ini sangat istimewa, mengenai keluarga. Family, is everybody happy? Bahagiakah Anda dalam keluarga Anda? Dan bagaimana keluarga Anda dapat memberikan dampak? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pastikan Anda mengikuti ibadah ini hingga selesai. Karena akan ada talk show Pastor Johan bersama dengan couples dan generasi muda, bagaimana mereka memberikan dampak kepada orang tua. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima akan memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik. Di bawah ini ada nomor yang saudara Bapak Ibu dapat hubungi untuk layanan doa maupun informasi lainnya. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita lihat tayangan beberapa pengumuman berikut ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, saya Sufianto mau bercerita tentang pentingnya cool dalam kehidupan saya. Saya bekerja di perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Seringkali saya merasakan hal-hal yang sangat sulit dalam pekerjaan saya dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam cool, oleh Gembala Cool, kami diajak untuk membaca firman setiap hari 2 pasal. Dan saya taat. Dan firman Tuhan tersebut menjadi pondasi yang sangat kuat bagi saya untuk melewati hari-hari saya dalam setiap pekerjaan saya. Saya percaya dan yakin kalau Roh Kudus selalu hadir. Dan saya percaya saya tidak sendiri. Sehingga saya tidak perlu khawatir untuk setiap masalah yang saya hadapi, karena Roh Kudus selalu membantu saya dalam setiap pekerjaan saya. Selain itu, di Cool juga, saya rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian dari anggota Cool yang dapat memberikan saya kekuatan. Dan saya juga bisa berdoa bagi setiap anggota Cool yang sedang mengalami kelemahan. Saya sangat kering apabila saya tidak ikut Cool yang dikarenakan oleh lembur ataupun pergi dinas keluar kota. Cool itu sangat penting bagi saya. Mari bergabung dalam Cool, daftarkan di dalam GBI City Tower. Kami senang untuk menerima Anda di dalam Cool. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Kami bawa hidup kami bawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami siap menerima lawatan Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga. Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang besar dan istimewa pada hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di rumah-rumah kita, di tempat di mana saudara berada. Mari kita membuka hati kita buat kehadiran Tuhan. Kita menyambut Dia dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu nyata. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, ya Tuhan. And we welcome you, Jesus. And we welcome you into this place, oh Lord God. Kami sambut hadirat kudus-Mu, Tuhan. Oh Lord.
We love you, Jesus. We love you more than anything. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. One more time, sing, I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur Tuhan, oh buat penyertaan-Mu Bapa, buat penyertaan kasih-Mu Tuhan. Oh we give thanks to you Jesus, for your goodness in our life. We give thanks our Father, oh Lord God, for your love, for your mercy in our life. We say thank you Jesus God. Oh ya Rabashana Batana Bayana Iriana Rabaste Rabashana Iriana Rabashana Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. You are everything in our life Jesus Lord. Thank you Jesus. Ini adalah kasih Tuhan. Your presence is here in the midst of us. Hadirat Kudus ada di sini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir bersama kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi Tuhan hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami angkat tangan kami, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, yang ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu turun di tempat kami. Kemuliaan-Mu yang kudus memenuhi kami gereja-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu membawa kekuatan bagi kami, membawa kelepasan bagi kami, membawa pemulihan bagi kami, keajaiban bagi kami. Ada dalam kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami semua, keluarga demi keluarga. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Paniko Nyotoraharjo dan keempat wakilnya. Berkati mereka dengan unity, dengan kesehatan dan kekuatan yang ekstra yang datangnya hanya daripada Engkau. Terus nyatakan visi misimu melalui hamba-hambamu kepada jemaatmu, agar kami siap untuk menjalani kehendak-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk GBI CK1, The City Tower dan The Breeze. Kami berdoa untuk para gembala kami, Pak Johan dan Ibu Betty, Pak Heri dan Ibu Lydia, Pak Elias dan Ibu Nana. Penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu yang sempurna turun atas mereka saat ini juga, bahkan untuk keluarga besar mereka. Kami berdoa melalui pelayanan-pelayanan yang Kau telah percayakan kepada mereka. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami katakan, Shalom Indonesia. Kami percaya atas apapun yang saat ini sedang terjadi di bangsa kami, Engkau tidak tinggal diam. Kami percaya Indonesia ada di dalam kontrol Tuhan, dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan. Biarlah ada roh yang takut akan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang turun atas mereka untuk memimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemulihan atas
bangsa kami dari COVID-19. Kami berdoa ada kepatuhan dan kedisiplinan rakyat untuk menjalani kebijakan yang sudah ada. Kami juga berdoa dan kami percaya bahwa Indonesia akan bangkit perekonomiannya, akan dipulihkan di dalam segala bidang. Dan kami percaya bahwa Indonesia akan mengalami dimensi yang baru. Dan biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami mau terus serahkan bangsa kami, bahkan keluarga kami dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat
dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Sujud di altarnya, kami bawa hidup ini Tuhan. Anugerah berlimpah-limpah, Yesus Tuhan. Darah-Mu membebaskan kami. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Shalom dan selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang keluarga, tentang family. Are you happy with your family? Sebuah pertanyaan. Ya. Kalau bicara tentang keluarga tentunya tidak berbicara tentang suami istri saja, couple. Tapi juga ada anak-anak, ada orang lain di dalam keluarga, bersaudara. Ya. Dan tentunya kita ingin keluarga kita bahagia. Papa, mama, ayah, ibu bahagia, anak-anak berbahagia, ya semua yang single berbahagia. Dan tentunya desain Allah tentang pernikahan, tentang keluarga adalah keluarga yang berbahagia. Happy family. Ya, keluarga yang sehat, healthy family. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan, holy family. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi kenapa hari ini kita melihat banyaknya keluarga yang berantakan, banyaknya keluarga yang tidak memenuhi kriteria tentang happy family. Dan tentunya kita mau belajar hari ini tentang bagaimana kita menjadi keluarga yang berdampak. Sehingga kalau anak-anak memberi dampak pada orang tua memberi dampak bagi anak-anak, keluarga itu luar biasa. Haleluya, saudara. Kisah yang akan saya angkat di sini adalah kisah tentang Aquila dan Priscilla. Aquila adalah seorang Yahudi yang menikah dengan Priscilla, seorang Romawi. Dan dari ayat-ayat Alkitab, ada 8 ayat di Alkitab
yang menuliskan bagaimana keluarga Aquila dan Priscilla adalah keluarga yang luar biasa, yang membawa dampak yang sangat besar bagi kerajaan Allah. Tentu saudara ingin tahu rahasianya apa? Jarang sekali di Alkitab menyebutkan sekaligus nama suami dan istri. Oh ya, memang Adam dan Hawa. Tapi Hawa telah membujuk Adam sehingga Adam jatuh dalam dosa fatal. Bagaimana Sarai membujuk suaminya Abraham dan tidak sabar menantikan anak perjanjian sehingga lahirlah anak yang lain, disodorkan perempuan yang lain. Bagaimana Ribkah dan Ishak yang tidak sepakat pilih kasih anak favorit yang pertama, anak favorit yang kedua, sehingga akhirnya terjadi keluarga terpisah. Saudara, Alkitab menuliskan banyak sekali tokoh-tokoh yang ditulis hanya nama suami. Baik Musa, Gideon, Joshua, ya saudara, Elia, Elisha, Elisa, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Dan juga hanya disebut nama wanita, Deborah, Hana, saudara. Tapi kali ini mari kita menyoroti Alkitab kita yang menyebutkan nama suami istri sekaligus. Tentunya nama ini istimewa di dalam hal yang mereka lakukan. Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita mau mengerti bahwa Tuhan menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang memenuhi keinginan Allah, rancangan Allah, desain Allah sejak awal tentang keluarga. Karena Allah yang mendesain keluarga, maka Allah tidak menginginkan adanya perceraian, perpisahan, keluarga yang sakit, keluarga yang invalid, keluarga yang tidak berbahagia, keluarga yang berantakan kehidupan rohaninya, keluarga yang kesehatannya juga mengalami masalah yang hebat. Allah ingin memulihkan keluarga. Maukah kita hari ini juga mengalami pemulihan keluarga? Saya yakin Tuhan mengasihi kita semuanya. Baik pasangan yang muda, pasangan yang senior, baik para single yang ada. Saudara adalah bagian daripada keluarga. Lebih besar lagi, kita ini adalah keluarga Allah. God's family. Gereja adalah keluarga Allah. Kalau pribadi-pribadi sehat rohaninya, keluarga sehat, maka gereja sehat dan gereja memberi dampak kepada masyarakatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari Aquila dan Priscilla, pasangan keluarga yang bahagia yang mengasihi Tuhan. Hal yang pertama, attitude atau sikap hati mereka itu luar biasa sebagai suami istri. Mereka mengalami krisis, mereka terusir, Kaisar Claudius yang ada di Roma memerintahkan orang-orang Yahudi untuk keluar dari Italia. Dan mereka kembali ke Asia Kecil, ke Korintus. Ya, Kisah Rasul 18 ayat pertama sampai ketiga dikatakan Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Saudara, hal yang pertama yang kita perlu melihat dari mereka adalah rukun sehati, ya, bahkan tekun di masa krisis. Kenapa krisis? Orang yang terusir dari satu tempat adalah orang yang mengalami krisis, meninggalkan sanak famili, keluarga, sahabat, pekerjaan yang sudah stabil dan mereka harus pergi ke sebuah tempat yang baru. Tapi mereka rupanya orang-orang yang tekun sehingga mereka juga diberkati, mereka punya rumah dan Paulus singgah di rumah mereka. Rukun dan sehati bicara tentang unity. Kitab Pengkhotbah pasal 4 jelas berkata tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Suami, istri dan Tuhan, ya, perekat, pengikat yang kuat. Dua orang bersepakat minta apa saja dalam doa, Tuhan menjawab. Jadi ada power of unity, the power of unity. Kekuatan kuasa daripada kesehatian, saudara.
Nah, kita perlu mengerti tentang kesatuan spiritual. Hari ini saya berdoa di masa COVID, suami istri itu banyak satu hati, sepakat di dalam hal-hal rohani, dalam pembacaan firman, dalam mengartikan firman, dalam mendengar firman, mempraktekkan firman, spiritual oneness. Bukan itu saja, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menyatukan masa lalunya, historical oneness. Jadi nggak lagi lihat latar belakang, sukunya, ekonominya, pendidikannya, tapi sudah disatukan oleh Tuhan, membangun sebuah history sejarah yang baru. Yang ketiga, bukan saja spiritual dan historical oneness, tetapi ada emotional oneness. Cara pikir, perasaannya. Jadi keduanya menjadi seimbang, sama-sama bersehati, saudara. Secara kejiwaan mereka menghayati pernikahan, nangis sama-sama, sukacita sama-sama. Wah, ini luar biasa. Dan juga keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki kesatuan fisik. Dua disatukan. Laki-laki tinggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Allah memberkati. Ini disebut dengan physical oneness. Bahagiakah saudara di dalam membangun keluarga saudara? Nah, tips yang saya ingin bagikan untuk kita sekalian adalah mari membangun sebuah hubungan yang sehat. Suami istri banyak bercakap-cakap, banyak sharing, banyak bicara curhat, planning, visi sama-sama. Ya, jadikan kamar tidur saudara kamar doa, kamar untuk bermimpi, visi ke depan. Karena Tuhan memberkati pada waktu kita ada di tempat tidur. Tuhan memberkati waktu kita tidur. Percuma, sia-sia bangun pagi-pagi. Sia-sia pengawal berjaga, nggak aman. Sia-sia membangun kota, membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang memberkati. Dan diberkati pada waktu tidur. Sebab itu kamar tidur menjadi sangat penting untuk kita sekalian. Tips untuk kita adalah aktivitas bersama harus dibangun. Ya, fellowship yang lebih erat lagi, rayakan hari-hari besar. Ya, HBD, Happy Birthday. Ya. HWA, Happy Wedding Anniversary. Hari-hari besar dirayakanlah sederhana, ya, sehingga saudara bisa saling mengingat, ya, bersyukur bahwa Tuhan memberikan pasangan yang sehati, yang sungguh-sungguh memiliki satu visi dalam keluarga. Akibatnya di masa sulit apapun, ada badai apapun, saudara bisa melewatinya. Dan Priscilla, ya, Aquila Priscilla kembali start again, membangun kembali bisnisnya walaupun dia terusir dari Roma, dan dia bisa menampung Paulus untuk datang di rumahnya. Saudara, saya ingin hadirkan satu pasang suami istri untuk memberikan kesaksian tentang kesehatian di dalam visi, dan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bisa mengalami kemenangan. Baik, saat ini saya ingin menjumpai satu pasangan yang masih muda, tetapi energik dan berapi-api, semangat. Saya lihat doa-doa mereka di dalam doa puasa, di dalam pelayanan, itu luar biasa. Halo Regi dan Evelyn. Shalom Pak Johan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, Regi, tentu you juga berumah tangga, berkeluarga, punya istri. Hal apa yang istimewa yang you dapatkan dari Evelyn? Wah, ini sangat menarik, Pastor Johan. Saya itu sangat tertarik dengan Evelyn kalau berbicara mengenai iman, Pastor Johan. Jadi kalau bicara mengenai iman, ukuran imannya Evelyn ini benar-benar sangat besar, Pastor Johan. Sehingga itu yang membuat banyak hal yang saya dulunya tidak mengerti bagaimana iman, saya benar-benar belajar dari Evelyn. Bahkan saya tuh pernah sekali ditegur oleh Evelyn, kalau kamu tidak mengerti, aminkan saja dan ikuti saya. Dia bilang begitu, Pastor Johan. Saya kepala, tapi Evelyn memberikan kekuatan sebagai penolong dalam hal kapasitas iman, Pastor Johan. Evelyn, kalian dikaruniai anak-anak, cerita sedikit please. Oke, kami memiliki 2 orang putra, Samuel dan Joshua. Samuel tahun ini menginjak usia 11 tahun dan Joshua 9 tahun.
Bagaimana you sebagai istri membimbing anak-anak ini? Siapa yang lebih banyak membimbing? Papahnya atau mamanya? Kalau melihat perjalanan rumah tangga kami, dua-duanya sudah melakukan fungsinya. Regi sebagai seorang ayah, di mana dia setiap malam harus duduk dengan Samuel dan Joshua dalam membaca firman. Sedangkan saya dari Regi di kantor, saya di rumah nganterin anak sekolah sampai jemput sekolah, semuanya dengan saya. Komplitlah sudah. Padahal yang saya tahu, kedua kalian orang bisnis, ya. Tetapi bagaimana bisa menata, mengatur rumah dan juga bisa melayani dengan begitu baik. Apa yang menjadi prioritas kalian, Regi dan Evelyn? Oke, kalau saya yang nomor satu prioritas tentu saja itu adalah fokus saya kepada Tuhan, Pastor Johan. Karena itu yang paling utama. Kemudian keluarga, artinya lebih ke hubungan ke anak-anak dan juga ke istri. Kemudian baru ketiga bicara mengenai pekerjaan. Makanya kenapa saya selalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan waktu komitmen yang bisa saya sesuaikan untuk kebutuhan saya pelayanan dan keluarga. Jadi saya nggak pernah balik. Artinya saya tidak memprioritaskan pekerjaan yang harus menghabiskan seluruh waktu saya. Seperti itu, Pastor Johan. Baik, Evelyn, silakan. Bagi saya, prioritas nomor 1 tetap Tuhan. Nomor 2, keluarga. Nomor 3 baru pekerjaan saya di bisnis. Dan nomor 4, melayani pekerjaan Tuhan. Untuk mengatur dari rumah tangga dan bisnis, itu saya tahu sekali bagaimana memprioritaskan anak-anak dan suami nomor 1, baru nanti saya akan fokus kepada bisnis saya. Dan di mana pelayanan tidak kalah pentingnya, makanya kita bisa tahu waktu anak-anak dari masa kecil mereka sudah tidur jam 8 dan kita berangkat ke menara doa. Luar biasa. Pelayanan kalian adalah pelayanan di doa, profetik, dan juga prayer evangelism. Begitu luar biasanya. Apakah anak-anak juga mengalami hal yang sama, Regi? Iya, Pastor Johan. Jadi sebetulnya yang menarik dari kehidupan rohani yang kita dapatkan dalam pertumbuhan kita itu sebetulnya juga mengalir kepada anak-anak. Jadi mereka itu mendapatkan nilai yang sama, bahkan pengertian yang sama yang kita dapat dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi sebagai contoh misalnya, karena kan saya menyiapkan satu waktu untuk mereka belajar mengenai Alkitab. Jadi ini mungkin yang bisa saya sharingkan. Jadi saya menggunakan Alkitab yang berbasis komik untuk mengajar mereka. Sehingga kedua orang anak saya itu sudah baca Alkitab dari awal sampai habis. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Habis. Seperti itu. Dan itu membuat saya sangat exciting untuk terus mengajarkan mereka. Karena itu adalah tantangan buat kita sebagai seorang ayah, membuat mereka bisa belajar membaca Alkitab. Samuel itu dilahirkan karena dia dilahirkan prematur, maka kita mendapatkan kondisi yang baru diketahui pada saat dia usia 2 tahun, itu ada semacam yang dikatakan sebagai delay. Kalau boleh dikatakan secara medical, mereka mengatakannya sebagai high function autism. Dan kita baru mengetahuinya pada saat dia berusia 2 tahun. Dan disitulah saya mengalami goncangan yang besar karena shock mengetahui keadaan Samuel seperti itu. Tetapi itu tidak membuat saya menjadi lemah karena saya beruntung memiliki Evelyn sebagai seorang istri yang penolong yang kuat. Sehingga kita bisa menyelesaikan tantangan ini bersama-sama. Dan Tuhan menunjukkan jalan yang luar biasa, bahkan sampai kita mendapatkan sekolah, bahkan terapi yang perlu, yang dibutuhkan oleh Samuel sampai dengan hari ini. Wah, berarti kalian di dalam hidup ini juga mengalami sebuah pergumulan ya. Dan ada banyak keluarga juga yang pergumulannya mungkin anaknya nggak yang perlu special need, ya, yang khusus, tetapi ekstrim yang lain. Kenakalannya, gamingnya, lalu rebel, lalu tidak gampang taat untuk baca Alkitab, untuk ibadah.
Apakah ada pesan yang khusus untuk para bapak nih? Regi silakan. Lalu pesan yang khusus, karena dari kesaksian kalian berdua, maka Evelyn juga berperan sekali di dalam pendidikan dan juga pembinaan rohani untuk anak-anak. Silakan Regi dan Evelyn sharing tentang hal ini, supaya banyak keluarga, pria, wanita, bapak, ibu, mengalami juga berkat Tuhan yang spesifik. Kalau untuk seorang bapak yang bisa saya sharingkan, terutama karena saya memiliki 2 orang anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini benar-benar mengikuti contoh dari bapaknya. Oleh karena itu, saya belajar satu hal yang sangat luar biasa. Jadi teladan seorang bapak itu benar-benar akan diikuti seorang anak laki-laki. Jadi kalau misalnya seorang bapak itu menyukai misalnya baca Alkitab dan baca bersama, mereka akan ikut. Tetapi kalau misalnya seandainya saya melakukan kondisi hobi saya yang lama dulu sebelum saya lahir baru, misalnya saya suka main game, saya yakin kedua orang anak saya akan ikut main game. Dan itu yang benar-benar saya tanamkan dalam pengendalian diri saya, bahwa saya harus melakukan yang baik, benar-benar hidup baik, maka anak saya keadaannya akan baik-baik. Luar biasa. Evelyn, untuk para wanita silakan yang struggle. Pesan saya sebagai istri, sebagai ibu, untuk semua para ibu yang memiliki struggle, percaya Allah, apa yang dikatakan firman di dalam Mazmur 139, bahwa setiap kita sudah mempunyai destiny, book of destiny, yaitu anak-anak kita pun Allah mempunyai rencana. Oleh karena kita mengerti firman, kita jangan berhenti berharap anak kita pasti bisa berubah. Kita sebagai ibu, sebagai seorang mama, kita tetap melakukan bagian kita, mengasihi mereka, berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi, mendekat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu yang godly ini telah menjadi berkat untuk anak-anaknya. Saya harap ke depan kalian juga tetap akan menjadi berkat, bukan cuma untuk keluarga sendiri, tapi untuk keluarga orang lain. Oke, apa yang membuat kalian pernikahan, hidup kalian paling berbahagia? Bisa sharing? Buat saya paling berbahagia adalah, pertama, memang kita itu memiliki satu visi yang sama. Yang kedua adalah pada waktu kita menikah, memang Tuhan memberikan firman di Pengkhotbah 5. Seperti yang tertulis bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kita yang terbaik, sampai kita itu melupakan apa yang dinamakan kesusahan kita. Jadi hanya kesenangan yang Tuhan berikan dalam pernikahan kita. Sebab itu Tuhan memilih kalian juga, menetapkan untuk melayani dalam pelayanan diakonia, pelayanan home mission untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan tentunya pelayanan ini sangat mulia. Plus prayer evangelism. Tuhan memberkati, senang berbincang dengan kalian. Shalom. Shalom, Pastor Johan. God bless, God God bless. bless. Kita kembali kepada Alkitab, kepada Aquila dan Priscilla. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Saya percaya mereka adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Terbukti di sini, saudara, seorang yang namanya Apolos, Kisah Rasul 18 ayat 26, mengajar dengan berani di rumah ibadat. Mungkin semangat, mungkin berapi-api. Ya, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya tentang Apolos berkhotbah, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Bagaimana firman bisa dipraktekkan di dalam jalan kebenaran Allah. Jadi kita tidak hanya menjadi orang yang on fire, semangat, ya, tetapi kita perlu mengerti bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Nah, Aquila dan Priscilla ternyata adalah orang yang luar biasa, pasangan yang luar biasa. Selain mereka bersehati, ya, tekun, dan mendedikasikan hidup mereka bagi Tuhan, mereka ngerti betul tentang firman Tuhan. Penuh firman dan melayani orang lain.
mengarahkan orang lain ke jalan Tuhan. Saudara, Aquila dan Priscilla mengajar Apolos dengan teliti akan firman Tuhan. Bisakah hari-hari ini saudara yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis, bisakah di masa-masa ini kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam keseharian kita di dunia kerja, di dunia pendidikan, keluarga, anak-anak saudara? Bagaimana saudara firman yang logos menjadi rema, dihayati, dipraktekkan. Akibatnya kita telah menjadi garam dan terang. Orang melihat dampak, orang diubahkan hidupnya oleh karena kita. Dan ini yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Sehingga Apolos, seorang yang semangat berapi-api, yang berkhotbah, itu pun belajar dari kehidupan suami istri ini. Saya berdoa kiranya di rumah-rumah saudara, kul-kul yang ada, semua couples yang ada mulai mengajar anak-anak, mulai mengajar keluarga untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Bisakah kita seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami mau melayani Tuhan. Saudara, saya hadirkan pasangan muda untuk saudara dengar kesaksiannya. Yuk kita ketemu dengan Ricky dan Hilda. Halo, apa kabar? Luar biasa baik. Ya, baik. Selama masa COVID ini bagaimana kesibukan kalian? Sangat sibuk, kita kerja dari rumah ya. Ya, it's a new normal. Kita bekerja dari rumah, sekolah juga anak dari rumah. Jadi kita bisa punya waktu banyak juga bersama-sama dengan keluarga. Jadi kalian lebih happy masa COVID ini karena bisa family bonding dong ya? Ya, kita lebih banyak quality time dengan anak-anak juga. Oke. Hilda, berapa tahun kalian menikah? Kita sudah menikah 14 tahun dan kita sudah dikaruniai anak 2 orang putri. Apakah dua-duanya mirip papinya atau maminya dalam karakter atau apapun? Yang positif mirip saya, yang kurang mirip istrinya. Hilda, apakah you nggak protes punya suami yang menyampaikan sesuatu seperti itu? Tentu tidak Om, karena saya mengerti bahwa dia bercanda. Karena di balik semua itu pasti dia bermaksud untuk memuji. Sebenarnya yang baik itu saya. Oke, ini pasangan muda yang luar biasa. Dua-dua juga cinta Tuhan, dua-dua melayani Tuhan. Dan bagaimana dalam mendidik anak? Porsi-porsi apa yang kalian berikan? Silakan, Hilda. Oke, bagi saya yang pertama itu mereka perlu mengenal Tuhan. Karena saya percaya ketika mereka mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, maka semua yang mereka perlukan dalam hidup mereka itu pasti Tuhan cukupi. Ya, jadi saya rasa itu yang pertama. Yang kedua tentu secara karakter, mereka juga perlu untuk memiliki karakter yang baik dan kita juga mengajarkan tentang mencintai sesama supaya mereka hidup ini jadi berkat buat banyak orang. Ya. Dan tentu yang ketiga di dalam hidup ini kita perlu mengajar mereka untuk berjuang juga, tidak menyerah. Ya, terutama karena mereka punya Tuhan yang membantu mereka dalam menghadapi semua masalah. Luar biasa. Hilda, role sebagai istri tetapi you juga bekerja di kantor. Bagaimana you membagi waktu, prioritas? Yang pasti yang bisa saya lakukan, kalau sudah sampai di rumah, saya sebisa mungkin memiliki quality time sama anak-anak, baik itu bermain atau melakukan sesuatu seperti hobi mereka. Jadi biasanya kalau udah sampai rumah, saya mencoba untuk keep all the works nggak ada di rumah, tapi tetap sama anak-anak gitu loh. Oke, jemaat sekalian, apakah saudara-saudara pernah melihat program Kids di gereja kita? Ricky, Hilda, pernah nggak nonton program di gereja? Saya berikan cuplikannya sebentar ya. Diana, we are going to have a mentors party, remember?
we are going to have an experiment about the topic today, the overflowing joy of the Lord. Remember that? Oh, I remember you told me last night, didn't you? Yeah, here we go. I have 7 mentors represent 7 days of our time with God. Kiana, what do you think will happen when we put in the mentors in the coke? Well, I think the coke will erupt. Then we're gonna be careful. Yep. And we need you to count together with us. Alright? 3, 2, 1. Ready, Kiana? Go! It was so cool. So now you know how the overflowing joy of the Lord looks like. Yeah. And that's why we should build our relationship with God every day so that We can experience overflowing joy in the Lord. yeah. Wow, itu Ricky menyampaikan firman dan membuat program yang menarik sekali. Anak wanita kecil, gadis kecil itu siapa? Ya, itu anak pertama saya, namanya Kiana. Dia berusia 11 tahun. Bagaimana dia bisa ikut bersama-sama melayani dengan ayahnya semacam itu dan begitu kelihatan, begitu confidence, begitu diurapi Tuhan dan juga sukacita dengan luar biasa begitu ekspresinya. Apa kiat-kiat yang bisa dibagikan? Yang pertama, saya mengajarkan mereka untuk melihat contoh dari saya dan Hilda sebagai pelayan Tuhan, karena saya percaya anak-anak itu melihat dari orang tuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga sekali lagi selalu mengajarkan kepada mereka untuk belajar menjadi berkat buat banyak orang dan memberikan mereka satu pengertian bahwa mereka itu diciptakan itu indah oleh Tuhan supaya mereka punya kepercayaan diri yang kuat dalam hidup mereka. Oke, Hilda bersama Ricky kan dua-duanya ternyata adalah pastor, guru sekolah minggu di Children Ministry kita. Apa yang kalian harapkan dari keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak kecil? Hilda, silakan. Yang pasti kerinduan kita sebagai guru sekolah minggu dan kita sebagai pastor di sekolah minggu, kami rindu buat setiap keluarga-keluarga boleh mendidik setiap anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendidik anak-anak tuh di sekolah minggu saja untuk mendapatkan firman Tuhan, tapi di rumah sendiri pun ada dasar firman Tuhan yang setiap orang tuanya taruh ke dalam setiap kehidupan anak-anak mereka. Ricky, banyak orang tua yang memberikan anak-anak ekstrakurikuler supaya pintar, supaya punya knowledge, supaya hobi dan punya bakat. Bagaimana pandangan you tentang hal ini? Ya, menurut saya itu tidak masalah karena memang penting bagi anak-anak untuk memiliki satu skills yang kuat di dalam hidup mereka. Tetapi lebih daripada itu, kita tidak bisa melupakan prioritas untuk membangun mesbah keluarga, mengajar anak-anak di dalam firman. Jadi tentukan waktu-waktu yang khusus setiap hari di mana anak-anak bisa menutup semua aktivitas mereka dan kita bersama-sama sebagai satu keluarga untuk bermesbah bersama Tuhan. Oke, prioritas adalah sekeluarga untuk sama-sama mendalami, mengenal, dan anak-anak supaya nanti tumbuh bisa juga melayani Tuhan sama-sama. Dan kalian telah membuktikan bahwa apa yang Yosua katakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Betul ya? Dan tentunya saya senang melihat bagaimana pastor di Kids Ministry begitu kreatif dan bersama istri, bersama anak-anak, semuanya melayani Tuhan. Dan itu doa kita, kalian diberkati dan dipakai Tuhan lebih lagi. Tuhan memberkati, shalom. Shalom, Tuhan memberkati semuanya. Luar biasa, Ricky dan Hilda. Bukannya nggak ada tantangan, bukannya nggak sulit sebagai pasangan muda yang menghadapi pekerjaan
pelayanan yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, tapi juga anak-anaknya ikut melayani. Saya berdoa anak-anak saudara, sekeluarga saudara mulai belajar melayani Tuhan bersama-sama. Oh, itu happy family. Yang ketiga, Aquila dan Priscilla adalah orang yang memberi dampak kepada orang lain. Great helper and great blessings to many. Seorang yang generous, seorang yang murah hati. Dikatakan di dalam firman Tuhan, pada waktu mereka ada di Korintus setelah hijrah dari Roma, dikatakan Paulus datang dan singgah di rumah mereka. Dikatakan ayat 3 dalam Kisah Rasul pasal 18, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, maka Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka bersama-sama tukang kemah, tent maker, pembuat kemah. Pelayanan, pekerjaan, properti, membangun rumah-rumah sekarang, ya, mereka membangun, ya, kehidupan bisnis. Paulus tidak bergantung kepada pelayanannya, tetapi dia pun pada waktu itu membiayai pelayanannya karena dia juga seorang profesional yang bisa bekerja. Aquila, Priscilla sibuk bisnis, membangun, bikin kemah, bikin tenda, dijual. Mungkin banyak customernya, tetapi kita lihat bagaimana mereka di dalam Kisah Rasul 18 ayat 18-19 dikatakan Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara dan berlayar ke Syria. Ya, sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Potong rambut nasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Saudara, ini luar biasa. Aquila, Priscilla ikut dalam pelayanan. Bisnis dan melayani. Ini sebuah paradigma baru. Hari ini tentunya semua saudara yang awam, yang masih bekerja, tidak terhalang untuk melayani. Waktu prioritas kita ada, kapan kita menginvestasi hidup kita supaya orang lain diberkati, ini sangat penting. Dikatakan saudara, Paulus pergi melayani di Efesus, Priscilla, Aquila ikut juga bersama mereka. Dan tentunya kita melihat bagaimana surat Paulus di dalam surat Roma, ya, dia berkata pada waktu itu, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Hasil jemaat-jemaat yang ada di Roma, yang berkaitan dengan Priscilla, Aquila, Paulus juga kirim salam. Paulus berkata, dia sampaikan sesuatu yang istimewa. Mereka, Aquila, Priscilla, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ya, saudara, tentunya di sini kita melihat bagaimana Aquila dan Priscilla hidupnya telah menjadi berkat untuk banyak orang. Kepada non-Jewish people yang respect kepada ministry Aquila dan Priscilla, maka semua orang mengakui tentang pelayanan mereka. Saudara, di dalam melayani Tuhan kita tidak mungkin menjadi orang yang nomor satu ke lapangan, full timer, tetapi saudara bisa mensupport, mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin Aquila, Priscilla adalah penolong yang besar dan juga telah menjadi berkat yang besar, bukan saja kepada Paulus, tetapi juga kepada jemaat-jemaat yang lain yang bukan orang Yahudi. Jadi mixed marriage ini luar biasa. Bisakah hari ini saudara seorang muda, single, atau seorang single parents,
seorang ibu, seorang ayah, atau suami istri tetap melayani, membuka rumah, menyokong, menopang, berdoa, ikut dalam semua kegiatan pelayanan, diutus melayani, ikut sama-sama. Untuk apa? Supaya banyak orang diberkati. Saya ingin menghadirkan seorang muda, seorang dokter, spesialis estetika, tapi cinta Tuhan, berkhotbah, melayani, generous sama Tuhan, ya, dan tentunya ada kesaksian yang luar biasa bagaimana keluarganya diselamatkan. Haleluya, Dr. Subin Medora. Shalom. Shalom, Pak Jo. Subin, saya percaya you tinggal bersama family dan happy family. Kapan you mulai born again, lahir baru? Secara sungguh-sungguh born again itu tahun 2009. Oke. Setelah born again, apa yang menjadi desire, menjadi kerinduan you di dalam kehidupan you yang masih muda? Yang terutama kerinduan saya untuk melihat orang tua saya juga datang mengenal Tuhan Yesus. Oh, berarti di saat-saat waktu you mengenal Yesus sungguh-sungguh, orang tua belum juga mengenal Yesus sungguh-sungguh? Belum. Saya latar belakangnya, ayah saya seorang Parsi dan beragama Zoroastrian. Itu salah satu agama yang paling tua di dunia ini, dari negara Persia. Dan mama saya dari agama latar belakangnya Katolik. Oke. You sebagai orang muda tentunya punya cita-cita dan sudah kesampaian. Apakah firman Tuhan bilang untuk menghormati orang tua supaya panjang umurnya, ya, Efesus berkata, dan apa yang orang tua sudah berikan untuk Subin? Saya bukan dari suatu keluarga yang kaya raya. Memang kita punya sederhana dan cukup. Ayah saya kerja sebagai seorang dokter praktik umum, dan mama saya sebelum ini seorang guru. Kita punya cukup untuk hidup, tapi tidak pernah kaya raya. Dan saya bercita-cita mau menjadi seorang dokter kayak ayah saya. Waktu saya aplikasi ke NUS, University di Singapura, mereka memberi saya tempat di fakulti accountant dan hukum. Oh. Tetapi saya tetap bercita-cita mau menjadi seorang dokter, dan saya dapat satu tempat di universitas di London, dan ayah saya memberitahu saya waktu itu bahwa mereka tidak sanggup untuk kirim saya untuk kuliah di London karena terlalu mahal. So saya melaksanakan wajib militer dulu, dan puji Tuhan setelah udah selesai wajib militer, kurs untuk British Pound dengan Singapore itu turun. Dan ayah juga bilang dia sudah kumpulin uang dalam waktu 2,5 tahun itu, dan mereka akan kirim saya ke London untuk kuliah sebagai seorang medical student. Now, bedanya dengan teman-teman saya yang punya ayah dan mama yang kaya raya adalah mama dan papa saya itu memberi saya kesempatan untuk belajar kedokteran dengan kondisi mereka yang sedikit bergumul secara perekonomian, secara uang. Dan memberi saya kesempatan dan memberi saya edukasi yang paling bagus. God did the rest. Tuhan memberi saya otak, memberi saya kebijaksanaan, kerajinan, ketekunan, disiplin. Tetapi kesempatan itu Tuhan memberkati saya melalui ayah dan mama saya. Wah, sebab itu saya rasa sebagai seorang anak, you sangat bangga terhadap orang tua. Nah, apa yang saya melihat sekarang papa dan mama
ayah dan ibu ada di gereja dan sudah dibaptis. Apa yang Subin lakukan sehingga mereka bisa percaya Yesus dan sampai memberi diri untuk dibaptis? Waktu saya datang mengenal Tuhan di tahun 2009, Mama dan Papa saya masih belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saya bergumul karena saya paling takut kalau Mama dan Papa saya meninggal dari bumi ini dan saya tidak tahu destinasi mereka. Tujuan mereka. Dan saya tahu dalam kisah-kisah Rasul 16 ayat 31, when one comes to believe in the Lord, the whole family shall be saved. Dan saya mengklaimkan promise itu dari Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Oke. Iya. So untuk 5 tahun saya tiap pagi berdoa mendoain mereka supaya mereka akan datang mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Itu memang sesuatu pergumulan yang lumayan berat karena saya berusaha untuk memberi kesaksian, untuk mengajar, untuk membagi ilmu saya, tetapi terus terang tidak terlalu berdampak kepada mereka. Setelah 5 tahun, waktu saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu mengambil keputusan untuk dibaptis dan menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga di Bethany, mereka bilang karena mereka lihat transformasi dalam karakter Subin. Wah, jadi Subin telah mengalami sebuah perubahan yang luar biasa atau transformasi sehingga membuat orang tua bisa datang kepada Yesus. Saya rasa ini sebuah kesaksian yang luar biasa untuk orang-orang muda, para single yang ada. Tidak peduli umur berapa saudara, tetapi bagaimana orang tua melihat perubahan hidup saudara sehingga mereka bisa mengenal Yesus. Subin, you punya pergumulan terhadap orang tua. Boleh ceritakan sebelum dan sesudahnya? Pergumulan sebelum mereka datang mengenal Tuhan adalah yang saya tadi kasih tahu ke Pak Johan, itu supaya mereka datang mengenal Tuhan sebagai Yesus. Setelah mereka sudah dibaptis, saya bergumul dan saya pengen banget untuk mereka menjadi lebih dengan karakter, supaya mereka jadi orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Dan saya tidak sadar bahwa dalam proses itu saya sendiri menjadi impatient, kurang sabar. Dan kadang-kadang saya jadi arogan, dan saya jadi impatient, saya jadi agresif karena saya bilang, kenapa kamu nggak bisa jadi seperti Tuhan Yesus? Kamu sudah dibaptis. Ternyata saya lupa untuk mengeluarkan kayu dari mata saya. Balok dari mata saya. Dan saya sendiri lupa bahwa saya telah mengalami proses transformasi itu butuh bertahun-tahun. So pergumulan pertama itu waktu saya impatient, kurang sabar untuk melihat mereka mengalami proses transformasi. Tapi puji Tuhan, setelah bertahun-tahun sabar dan doa dan lihat mereka juga ditransformasi oleh Roh Kudus. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Subin punya pesan untuk orang-orang single yang masih muda, yang belum nikah, bagaimana mereka terhadap orang tua untuk family supaya bahagia. Yang saya bisa bagikan adalah kesaksian yang paling membawa dampak adalah transformasi dalam karakter kita diri sendiri. Lebih efektif daripada teologi, dan mengajar dari kepala, dari otak. Tetapi kalau kita memberi mereka teladan, dan mereka bisa lihat, keluarga yang belum diselamatkan itu bisa lihat kita berubah dengan karakter Kristus. Itu yang menurut saya paling membawa dampak untuk mengarahkan mereka mau datang mengenal Tuhan Yesus. Baik, luar biasa sekali sebuah pengalaman, kita mendengar kesaksian bagaimana sebetulnya setiap orang harus memberi dampak dan
Thank you so much, terima kasih banyak Dr. Subin Medora yang bisa berbahasa Indonesia secara lancar, luar biasa. Sampai berjumpa kembali. Akhirnya saudara sekalian, mari kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yang pertama, bangun kerukunan, unity. Ya, Mazmur 133 dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Allah memerintahkan berkat kepada keluarga kita, siapa yang dapat menahannya? Kuncinya adalah kesatuan hati. Urapan itu turun, ya, seperti kepala dari kepala Harun ke jenggot sampai ke ujung jubahnya. Itulah orang-orang yang bersehati, orang-orang yang rukun dikatakan firman Allah. Orang-orang yang berdedikasi. Dan hari ini, mari selama hari-hari ini, mari kita dipenuhi firman Tuhan. Selama firman Tuhan masih bisa didengar, diberitakan, dibaca, dihayati, ya, maka firman Tuhan akan mengajar kita. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Waktu kita hari ini bisa berjalan bersama dengan kebenaran ini. Ini kebenaran yang absolut. Dan saudara tidak pernah akan salah jalan. Dan yang ketiga, bisakah kita generous, murah hati, seperti Aquila Priscilla yang menolong pelayanan, menolong banyak jiwa. Dan tentunya hari ini di sekitar kita ada banyak keluarga, ada banyak sanak saudara yang perlu mengenal Yesus Kristus seperti yang disaksikan oleh Dr. Subin. Bisakah kita punya desire, kerinduan, supaya satu orang yang sudah diselamatkan, seluruh keluargamu. Kalau seluruh keluarga sudah diselamatkan, bisakah sanak familimu? Kalau sanak familimu sudah diselamatkan, bisakah rekan-rekan dalam jangkauan saudara untuk juga diselamatkan? Dan kota saudara, negeri kita. Dan sebab itu kita banyak berdoa dan keluar bersaksi supaya satu jiwa lagi diselamatkan. One more person for Jesus. Mari kita berdoa sama-sama. Mari keluarga demi keluarga. Tuhan, kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang tidak mengalami kesehatan rohani, unhealthy family. Kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami unhappy family, tidak bahagia. Kalau ada keluarga-keluarga yang tidak berjalan di dalam firman Tuhan sehingga tidak disebut sebagai orang kudus, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Datanglah Roh Kudus, jamah anak-anakmu, suami istri, single, anak-anak muda, supaya semua hidup kami berbahagia, hidup kami memberi dampak yang besar. Sekarang Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk membangun keluarga, membangun hubungan yang sehat dengan ayah ibu, keluarga, kakak adik, orang tua dan anak-anak dipulihkan. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah setiap pribadi yang ada dalam keluarga. Semua akan merasakan kasih dan kuasa yang ajaib. Di minggu-minggu ke depan kami tahu ada tugas kami untuk membangun keluarga yang diberkati dan memberi dampak yang besar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dan Bapak Ibu yang saya kasihi, ini saatnya kita bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Yesus yang kudus. Sebuah persekutuan yang kita nyatakan karena kita milik Dia dan Dia pemilik hidup kita. Mari dengan hati yang bersih, dengan percaya kuasa, pengorbanan, kesembuhan dan keselamatan yang Dia berikan, harga yang mahal, darah yang tertumpah, tubuh yang dihancurkan tidak menjadi sia-sia. Mari kita datang dan berkata, Tuhan ampuni kami. Kalau ada dosa, kesalahan, kalau ada pelanggaran, sucikan kami. Saat ini layakkan kami untuk menerima berkat yang sempurna dari penebusan karya Yesus Kristus Tuhan kami. Mari yang sudah siapkan roti, angkat sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur, sirup, apapun yang saudara ada, sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus. Betapa kita berterima kasih, kita ini dulu orang berdosa. Upah dosa itu maut, kematian kekal. Tapi hari ini kita telah diselamatkan. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat darah yang kudus yang menyucikan kami dari dosa. Oleh bilur darah Yesus semua yang sakit disembuhkan. Dan hari ini meterai darah Yesus membuat kita terlindung dari yang jahat. Angkat tinggi. Yesus sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur saudara. Katakan terima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Oh, ucapkan syukur saudara. Haleluya, haleluya. Bulan yang penuh dengan kemenangan. Saudara yang sakit semua, saudara yang lemah, kami berdoa tidak akan anak-anakmu mengalami sesuatu yang fatal karena perlindungan darah Yesus sempurna. Engkau dipulihkan, disembuhkan, dan dibebaskan dari COVID-19 juga dalam nama Yesus. Anak-anakmu bersyukur hari ini. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, baik, mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat hari ini. Kasih karunia yang berlimpah turun dari tahta Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dengan anugerah yang berlimpah. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatanganmu yang kedua kali. Katakan sama-sama, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru, Julai yang diberkati Tuhan. Shalom saudara.